Kalau secara hukum agama, walaupun secara hukum negara itu haram, karena kita nyolong. Kan uang gaib, Ji. Setelah jam 11 sekian, itu sejagat raya geger bahwa di ATM itu nggak ada uangnya. Semua ATM daerah situ, 2 daerah nggak ada uangnya, karena udah kita tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kawan kita? Alhamdulillah baik, Bang. Alhamdulillah. Seneng kita dengernya tuh. Gimana hari ini nih? Apanya? Kegiatan yang lagi dijalanin lancar-lancar apa lagi macet-macet nih? Alhamdulillah selama ini enak-enak aja jalan. Ya, meleset-meleset dikit wajar. Biasa, iya. Namanya juga jalanan. Nah, Iyalah. emang nih sohib yang paling ikhlas ilmunya. Amin, mudah-mudahan bisa istiqomah. Ji, Ya. gue mau nanya-nanya nih, Ji. Apa sih yang tanya? Kita ngumpul nih malam, ada hal yang kita lagi pikirin, banyak yang pengen kita tanyain nih, Ji. Mengenai hal-hal yang goib dan mistis. Waduh, luar biasa ini. Ya habis, kalau kita nanya masalah orang, kita bingung ntar jawabannya. Mendingan kita sama pakarnya langsung deh. Iya enggak? Siap. Apa tuh contohnya? Gini, Ji. Kita nih kemarin ketemu kawan. Ini zaman lagi pada susah, Ji. Ngajakin ya, yang dibilang bukan pesugihan, dia bilang nih. Dia bilang, "Udah, lu ikut gue deh ke gunung." Gunung mana gue bilang? Gunung Bunder katanya. Gunung Bunder, Gunung Kamukus kali ya, ada juga. Nah, pesugihan. Masa Gunung Bunder? Namanya gitu ya, mistis ya. Gitu kan nggak paham banget, Ji. Emang bener ada yang kayak gitu tuh, yang katanya ada uang gaib. Ya kalau uang gaib banyak, ada. Dan itu pun harus menggunakan syarat-syarat tertentu. Luar biasa itu. Bikin puyeng dan bikin bobol juga kantong itu sebenarnya. Sama aja bohong. Itu bukannya kita bikin kaya. Iya, bikin bangkrut. Bikin puyeng. Iya. Tapi emang bener ada ya ilmunya kayak gitu? Ada. Banyak para pesugihan ya. Yang mendatangi gunung, kuburan. Di situ juga banyak mistisnya, seperti pengen jadi orang kaya. Jadi pesugihan ya lah, pesugihan lah ya. Namun di balik itu juga banyak beberapa orang yang datang ke saya juga. Ya seperti itu, keluhannya banyak. Bah, pengen cari duit, lalu nyari duit ke gua aja susah kan gitu kan kasarnya. Ya iyalah. Malah nanya. Iya, malah nanya. Ya iya gimana caranya? Ya lo usaha kata gua kan. Gua mah netral aja, hobi apa adanya. Ya namanya juga pasien, datang ke gua. Gua suguhin lah ya, maksudnya apa tujuan dia datang ke gua. Iya. Apa maksudnya? Apa yang diinginkannya kan gitu kan. Ya tetep aja udah ujungnya mah. Duit lagi. Iya, duit lagi. Sama aja bohong ya kan. Ya gua juga pengen cari duit katanya. Iya. Ada fenomena, Ji. Fenomena yang kita ngeliatin nyata. Itu duit. Iya. Ya, dia ritual. Ini kamar nih kosong nih kamar. Kamar kosong. Dia pada ngaji di depan. Ya, ritual berdoa lah. Iya. Kita nggak tahu tuh. Begitu pagi dia buka, ada, Ji, duitnya, Ji. Bertumpuk-tumpuk. Tapi emang gitu ada syaratnya, jangan dipegang dulu ya. Nah, Belum sempurna nih. Gitu. ya itu yang namanya kan yang harus disempurnakannya itu. Berarti ada dong. Ya ada, duit goibnya ada banyak seperti itu, tapi kan kita harus menyempurnakan itu dengan cara apa? Dengan 1 ekor kambing, 1 ekor sapi. Wadal tuh. Wadal namanya kan? Ya, sama aja. Sama aja kan?
Nah, tapi ada fenomena juga yang saya alamin. Apa itu? Nah, nyolong duit. Nyolong duit. Nah, Polisi urusannya dong. nah itu kan nyolong duit. Gaib juga dosa, nyolong juga dosa. Tapi yang kita real ini, kalau gaib kita menggunakan hal-hal mistis lainnya lagi, seperti tadi harus sempurnakan, harus potong kambing. Nah, kalau di saya itu satu kali pernah saya melaksanakan itu, ada seseorang teman juga, dia mampu wujud duit dan dipakai hari itu pun. Jadi tidak sendiri, narik duitnya tidak sendiri, di apa namanya, sama orang banyak. Ada berapa orang di sini ngumpul kalau dia nggak percaya. Makanya kawan tuh ritual dengan apa adanya, dan itu pun ada syaratnya, sama kan? Goib ada syaratnya, nyolong pun ada syaratnya. Nyolong seperti apa? Nah, kan? Ada syarat-syarat. Oh, syarat nyolong itu tetap aja sama, ada syarat nyolong kan? Berarti judulnya sama aja dong. Nah, jadi gua punya cerita model mistis itu. Yang kata lu tadi duit gaib ya, kata lu mah gitu ya. Kata gua mah duit nyolong. Gaib dan nyolong. Kalau gaib duitnya harus sempurnakan, kalau nyolong nyata duitnya ada. Nyolong. Dalam kasur juga kita colong bisa. Di ATM kita colong bisa. Bisa tuh, di bank bisa. Apa sih yang nggak mungkin dalam dunia ini? Kan? Satu, gue pernah seperti itu, bro. Di gue ada kawan yang lagi kesulitan, bro. Dia ngeluh, pengen punya duit. Waktu itu pengen nikahin anaknya. Awalnya. Lah kata gue aja lagi susah, lu minta duit sama gua, kan gitu. Nggak solusi ya? Iyalah. Nah, lu Ji, kata orang-orang, lu bawa pasien mulu. Lah gua kapan ketemu kawan? Ya lu kagak pernah datang sama gua, kata gituin ya gua. Datangnya jauh-jauh, iya. Yang deket kagak didatengin. Iya, makanya gua bingung. Nah, suatu saat gua cerita bla 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 sama dia. Lu mau nggak? Ada syaratnya tapi. Orang duit gaib aja syaratnya berjuta-juta. Ya. Kita menyolong mah nggak seberapa kan? Enak tuh. Nah, gue cerita bla 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 bla, oke, deal. Tapi ada syaratnya, kata gue. Syaratnya apa, Ji? Ya syaratnya lu beli minyak. Minyak. Iya. Minyak apa itu? Ya itu dia minyaknya. Masa minyak bulus? Ya kan itu minyak bulus kan kacau. Minyak belicin. Iya belicin itu mah. Aduh. Nah itu. Spesifiknya apa itu, Ji? Minyaknya biasa dipakai buat itu sangat jarang dan kayaknya hanya kita aja itu yang tahu masalah itu. Nggak diberedar luaskan dengan minyak itu. Poni Basalwa, gue pernah dengar nih, Poni Basalwa ya? Oh bukan. Kita itu ada rahasia gitu itu karena dalam perguruan kita itu beda. Jadi itu kalau lu mau ya lu beli sekian harganya gitu. 1 digit, 2 digit, apa 3 digit tuh minyak harga? 3 digit. 3 digit. Iya. Paten. Berarti mau kaya modalnya juga harus banyak ya? Banyak, ya kan? Mendingan kita kerja aja dong. Bagus itu kerja. Modal dikit dan dapat duit. Gue kadang bingung ya. Itu uang gaib. Dibilang gaib tapi bisa nyata. Dibilang gaib tapi nyata gitu. Ya. Itu gimana proses waktu lo, umpamanya lo ritual nih, pengambilannya itu secara apa ya, media yang lo pakai itu lo masuk ke dunia gaib terus lo ambil atau
Gimana? Ya itu sama, ritualnya sama seperti ngambil dana gaib. Kalau dana gaib itu pure murni gaib yang uang tidak ketahuan, yang hanya orang-orang bilang di sana ada uang, di sana ada uang. Tapi kalau kita yang sudah kita laksanakan itu ritual itu, duitnya nyata ada di ATM, ada di bank. Oh, jadi itu duit nyolong di bank apa duit kita pindahin transformasi ke bank, langsung kita transfer ke bank? Enggak, kita kumpulin di sini. Kita ritualnya menggunakan media air dan daun sirih. Bukan buat rapet aja daun sirih itu, jangan salah itu. Iya, buat media tuh. Ya, iya, buat sana kan. Iya. Daun sirih sebanyak-banyaknya. Dan waktu itu kawan saya itu salah prediksi. Dikira uang satu kresek hitam itu gede. Dikira dia bakal jadi banyak. Nah, setelah dipecahkan, setelah ritual itu, ternyata dari satu daun sirih itu hanya buat 2. Uang pecahan 50.000, berarti jadi 100.000. Bisa digunain tuh duit? Bukan digunakan lagi, langsung kita pakai hari itu, beli rokok, beli minuman di situ banyak. Berarti kalau gue butuh boleh ya nanti ya kita. Boleh aja, Bani Piro. Lah kan gitu itu ya. Berat tuh ya. Ini dari sudut teknis nih. Iya. Ya kita kan beragama ya. Sesuatu yang dibilang mencuri itu ada larangannya. Secara hukum gimana Ji? Secara hukum agama itu mencuri, kita nyolong bener atau gimana Ji? Secara pandangan agama deh Ji. Kalau secara hukum agama, walaupun secara hukum negara itu haram, karena kita nyolong. Kan uang gaib Ji. Secara aspek kan kita berbicara bukan uang gaib. Nah, kalau uang gaib itu belum tentu itu jadi uang. Oh, ya iyalah. Ini berarti kayak tuyul nih. Nah, kayak media tuyul ibarat ini. Tapi kita orang apa? Pakai jampi-jampi apa doa-doa masuk ke dimensi orang, ngambil gitu. Iya. Jadi kalau media kita itu asli, nyolongnya duitnya asli, bukan duit gaib yang harus disempurnakan lagi, tidak. Gitu. Nah, kembali lagi ke tadi, setelah ritual kami itu dengan bermodalkan 7.600.000, lumayan. Itu beli minyaknya kan, kata Bobi bilang tadi minyaknya yang mahal bro. Nah, setelah itu kita kumpul 8 orang, kalau nggak 11 orang, 1 orang yang ritual, ya kawan saya yang di sana, itu daerah Jawa Barat juga, bisa membuktikan pada kita yang 11 orang yang ngumpul, tapi dengan satu syarat, kita nggak boleh duduk di bawah, harus di kursi dan jangan sambil ngerokok. Di atas semua tuh jadi. Iya, pokoknya pakai sila begini kita, bengong, lain gini. Lah, jadi apa ini? Lu ngeliat semua daun jadi apa kata gua. Nah, setelah dia berdiri, udah kayak orang sakti, kan? Kesurupan. Ya kagak kesurupan lah istilahnya, dah lagi ritual lu maunya jadi apa ini daun? Ya duit lah kata kita kan. Iya. Udah gitu kamu ke atas semua. Malah ke atas kita duduk begini. Pada bengong kayak orang cengok gini ngeliatin dia ya. Nah, udah gitu pembuktian satu pertama. Ada rokok tuh di bawah kan. Salah itu. Nyimpen rokok di bawah, dia ambil kesek-kesek jadi duit. Langsung 300.000. Ngerokok lu tuh yang begitu. Rokok apaan tuh kagak jelas yang dirokok sama lu kan. Rokok suhu. Jadi 300.000 bro. Basah duitnya karena di dalam air kan. Kucek.
beli rokok tuh. Jadi awal percobaan duit satu tuh, asli, percobaan satu. iya, nggak istilahnya duit bohongan. Harus disempurnakan dulu, belum jangan Iya, disitu. yang gue denger kan gitu. Iya. Kita kalau begitu penarikan tuh 3 hari minimal Iya. nggak boleh dipegang. Iya. Enggak. Ini langsung bro, langsung. Kalau lu mau, ayo kita berangkat dah. nanti deh, Iya. boleh kita coba tuh, ya kan? Iya, boleh dicoba. Lalu kita ritual lagi yang sesungguhnya. Akhirnya setengah jam beres, duit berserakan bro. Kocok sama duit, wah lempar-lemparin dulu kita tuh duit. Kayak waktu itu tuh ada berita tuh, duit dari belakang, Nah, dilempar. Mbah Subur ya, bukan ya? Bukan, siapa gitu, gue lupa deh. Oh, yang daerah Jawa juga Iya. tuh sama ya. Yang duitnya dari itu karena bohong itu mah. Duitnya kan bohong dari. Oh bener, Iya, duitnya mah bener tapi. kesaksiannya tuh gue lihat di berita, itu bener. Iya. Bisa digunakan gitu, Ji. Iya, duitnya dia ngumpulin dulu. Oh. bukan nyolong dia mah. Dia mah duitnya ngumpulin dulu di sini buat meyakinkan kepada orang supaya investasi kepada dia. Iya. Nah, kalau ini kita nggak punya duit. Duitnya itu daun sirih. Daun sirih itu bukan kegunaannya untuk perapat aja, kan juga itu pakai ritual gitu kan. Berarti uang gaib itu bukan mitos ya? Bukan. Itu bener ada ya? Bener ada, cuman gimana kita caranya ngambil uang itu. Jadi Lagi nggak ada bisa. cara. So lu ujuk-ujuk, wah gua mau ngambil duit tuh, di situ ada duitnya banyak gitu kan. Nggak bisa. Tapi tetap kita kembalikan kepada ahlinya kan gitu. Semua juga ada ahlinya. Lu bisa loh? Hah? Bisa? Kayaknya kalau saya mah masih mikir-mikir dah. Iya. Ya. Karena belum ke arah sana ilmunya. Biasanya ada nggak, Ji? Setelah kita ambil itu uang, gue pernah dengar aja sih, gue sering baca juga ada satu artikel ya tentang misteri-misteri gitu ya. Uang yang diambil melalui gaib itu mempengaruhi anak dan keturunan kita. Jadi hak anak keturunan kita diambil di depan nama kita gitu, Ji. Apa bener, Ji, kayak gitu, Ji? Nah, kalau itu kan namanya pesugihan. Pesugihan dari uang gaib itu. Kan kita mah tadi membedakan antara uang gaib dan uang asli. Iya. Kalau uang gaib kan nyolongnya dari gaib. Melalui jin dan setan dan dedemit lain-lainnya kan, gitu kan. Iya. Kalau uang asli ini kita ambil, medianya sama seperti ngambil uang gaib. Tapi kita ngambilnya kan dari ATM atau bank-bank yang tertentu. Gitu. Kita tarik kan, tek. Dan hasil setelah jam 11 sekian itu sejagat raya geger bahwa di ATM itu nggak ada uangnya. Semua ATM daerah situ, 2 daerah nggak ada uangnya. Karena udah kita tarik. 84 juta waktu itu, butuhnya cuma 50 juta. Untung 30 juta kita. Nyolong gitu kan, dosa dan haram hukumnya tetap. Ayo. Seru juga ya. Ini seru. Cuman ya sampai kepikiran aja, tetap aja dosa. Namanya juga uang orang diambil sama kita. Gitu. Jadi sekarang kegiatan yang kayak gitu udah enggak lo ketemuin lagi? Enggak lah, kan kebetulan gue juga bukan sendiri gue yang melaksanain ritual itu ya. Kawan gue itu mah, jadi yang punya kemampuan kawan gue. Gue hanya sebatas nganterin. Misalkan lu pengen gue anterin gitu. Dan cukup sekali itu perbuatan dosa gue yang laksanain. Kalau untuk sekarang, kegiatan sekarang, gue aktif di pengajian, majelis taklim, anak-anak santri yang ada di wilayah gue, dan ya begitulah. Banyak katanya nih, Babah Ipul tuh, Babah Ipul gue sebut Babah Ipul, julukannya Babah Ipul. Ya banyak ya, ada juga yang bilang Ustadz Khodam lah. Aduh, gue puyeng dah.
Kalau tahu udah kata gue, yang pengen penglaris datang ke gue, berobat, yang pingsan, yang kesurupan, dedemit, ada puyeng udah. Iya, ya namanya juga berkehidupan di masyarakat. Jadi kita harus bisa menolong masyarakat selagi kita mampu. Tuh ya bro, gue sih nggak fokus harus istiqomah dalam ilmu paranormal seperti yang lainnya, seperti perdukunan lah, perdukunan. Kagak lah. Tapi kalau ada aja orang yang datang, insya Allah gitu. Ya doa semampunya gua aja, enggak. Terus kalau untuk urusan dunia, kesibukan selain di pengajian, di masjid, taklim, apa Ji? Profesi itulah, keduniaan lah. Kasab ya tetap gua berjalan. Seperti jualan ya tetap, bini gua tapi yang jualan gua memang nongkrong doang ya. Gua tetap di jalanan bro. Ya jadi taksi online, ojek online, gua yang berjalan. Halal itu yang utama. Dibandingin kita nyerobot itu orang ya. Itu dia. Makanya gua sekarang berpikir gimana caranya anak bini gua di kehidupan nanti tidak kemasukin hal-hal barang yang haram gitu. Sekarang alhamdulillah selama gua berumah tangga ya sama bini gua, sama anak-anak gua ini udah dewasa, jangankan yang haram, insya Allah yang subhat pun tidak masuk. Alhamdulillah, emang kagak salah lu datang kemari. Gua adem nih denger ini. Ya lu, gua adem dengernya. Kulon aja kagak ngerti. Gue minta ini tips bagaimana sih, kan sebenarnya gini Ji, kita ngadepin dunia itu bukan masalah uang, bukan masalah kebutuhan, tapi ketenangan. Kadang-kadang nih manusiawi ya, yang namanya kebutuhan tuh banyak. Sebenarnya kita bisa aja kita nyari kerja sedikit ketutup lah, tapi rasa tenang kita tuh nggak ada gitu Ji. Ada nggak tuh doa-doa apa yang bisa kita berbagi lah sama teman-teman? Sebenarnya doa-doa itu banyak ya, di para ustadz, para kiai, para ulama, di sekitar kita banyak. Tapi kembali lagi ke diri kita. Apa diri kita sudah ikhlas menjalani itu? Intinya kita udah menghadap enggak kepada yang maha kuasa? Apa diri kita ini gitu kan? Kembali lagi bercermin lagi ya? Iya. Bukannya sok-sok ustadz nih gue ustadz, tapi memang ustadz kan sekarang kan. Itu julukan orang kan. Kalau kita nggak berani, saya ustadz dong, enggak lah. Orang yang bilang ustadz bertanggung jawab saya lebih besar. Gitu bro. Kalau gua ustadz nggak mungkin lu malu. Coba gue pengen tahu gitu ya. Amalan sehari-hari yang bikin kita tenang ngadepin situasi dunia yang lagi kredit atau apa atau pikiran gue yang lagi pusing gitu ya. Satu, zikrullah, zikir sama Allah. Satu zikir. Iya, itu. Kedua, jangan lupa ibadahnya yang 5 waktu bro. Jalan itu ya. Kan sholat itu tiangnya agama. Iya. Gitu. Mencegah perbuatan keji dan mungkar gitu ya. Itu bro. Jadi gitu. Aduh, pas lu ya. Ini jangan-jangan ada gaib tuh di gitar tuh ya kan. Ini perbuatan lu bro. Lu nunjuk ke gue jadi kejedot gue. Tuh intinya 5 waktu jangan telat. Ya istilahnya jangan sampai kita abaikan. Zikrullahnya harus kuatin, itu hati aja. Jangan kotor ya, pikiran jangan galau ya kan. Ikhlas, belajar ikhlas itu yang susah ikhlas. Ikhlas nggak ada batasnya loh bro. Sabar dan nggak ada batas. Gue tahu yang terakhir. Ya tips dari lu. Kita nyolong duit gaib. Dosa bro. Jangan ya. Ya, barangkali di luaran sana pengen seperti itu, bolehlah. Boleh, dikit-dikit aja. Comot-comot, ya tapi ya ada tapinya gitu. Makanya ada konsekuensinya lah ya. Setiap kalau bisa jangan, kita berusaha aja dulu. Tapi memang ada dunia gaib itu memang pasti ada. Karena kan Allah menciptakan itu kan dua, jin dan manusia. Iya.
jin dan manusia. Iya. Bahkan jin yang pertama ya dulu ya katanya. Iya, makanya setan mah setan kan, dasar lu setan, gitu. Jadi gue. Iya, suruh sujud ke Nabi Adam kagak mau malah pergi, kan setan kan lu. Iya. Ya, Udah. itu intinya. Ini benang merahnya gue udah dapet. Apa yang kita lakukan secara instan, ternyata ada konsekuensinya. Ya. Ada bayarannya ya. Iya, pasti. Apa yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, justru itu yang menjadi keberkahan kita ya Ji. Ya. Makasih banget Ji. Ini Sama-sama. gua makasih banget. Mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat juga ya. Amin, iya. Buat kawan-kawan juga yang di sana yang jauh. Intinya kita bertawakal kepada Allah. Iya. Niat yang tulus. Jangan lupa 5 waktunya. Itu. Terima kasih Ji. Oke, sama-sama. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.